Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya akan menanggapi video sepertinya seminar daring yang menyebut nama saya, namun tidak sesuai dengan realitas tentang saya. Videonya tidak saya sampaikan semua, namun jika Bapak Ibu mau melihat video lengkapnya, dapat melihat melalui link yang ada di deskripsi video ini. Saya ambil sebagian saja, seperti inilah videonya. Dan nanti saya akan sampaikan 7 poin saja. Iman Rasuli Binyomanis dengan tema membantah pernyataan Yakub Sulistyo dan Muhammad Ali, nama Allah dihapus saja dari Bible Kristen, ngawur. Allah bukan milik Islam saja. Nah, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Saya mengucap syukur Bapa untuk kesempatan dan kesehatan yang Kau berikan sampai kepada siang hari ini. Kami boleh kembali berkumpul untuk belajar. Ya, kiranya kasih karunia-Mu selalu ada untuk kami dan semua yang mendengarkan penjelasan Pak Gracia siang hari ini. Secara khusus kami berdoa buat Pak Gracia Pelo yang akan menyampaikan materi, hikmat-Mu selalu ada, selalu menyertai, dan juga kami berdoa untuk peralatan yang kami gunakan, gadget yang kami pakai, dan juga jaringan internet, semua dalam kendali-Mu, semua boleh berjalan demi kemuliaan nama-Mu. Mengucap syukur Bapa, kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Firman yang menjadi manusia. Haleluya, amin. Silakan Pak Gracia. Shalom, sampai berjumpa lagi dengan Gracia Pelo di siang hari ini. Ini adalah kelanjutan bagian kedua. Suaranya nggak ada, Pak. Oh ya. Shalom, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Gracia Pelo di sesi pengajaran seri pendek membahas kata Allah yang dipermasalahkan polemikus Muslim Menahem Ali dan Yakub Sulistyo. Ini seri yang kedua. Kemarin saya sudah tunjukkan di sesi pertama bahwa permainan silat kata yang begitu licin dari Menahem Ali ingin mengatakan bahwa Allah itu tidak boleh dipakai orang Kristen. Itu miliknya Islam, hak ciptanya orang Muslim, sudah terbantah dengan berbagai bukti. Bukti pertama, masih banyak bukti yang lain, bahwa banyak sekali orang-orang Kristen, uskup-uskup panglima perang Kristen yang mati terbunuh ratusan tahun sebelum zaman Islam sudah menggunakan nama Allah. Minimal dalam nama pribadinya dia disebut Uskup Abdullah yang hadir di konsili Efesus tahun 381. Ada panglima Kristen, panglima perang Kristen namanya Abdullah bin Abu Bakar, yang di saat dia mati dia menggunakan cincin yang bertuliskan Allahku adalah Tuhanku. Allah adalah Tuhanku. Allahu Robbi. Allahu Robbi. Ada juga uskup dari Najran, pendeta, imam, pendeta Kristen, namanya Abdullah bin Samir. Dia dididik oleh seorang biarawan sampai dia mengenal kekristenan. Dan kemungkinan dari tulisan yang saya baca di dalam sejarah Islam sebelum Arab, yang dikutip dari tafsir Al-Qurtubi, Uskup Abdullah bin Samir, dia kelihatannya orang kudus yang mulutnya mengandung kuasa. Karena dia berdoa berkeliling ke orang-orang Arab di Najran, di Arabia Selatan. Tafsir Al-Qurtubi yang dikutip oleh Jawad Ali mengatakan, oleh karena doanya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Banyak terjadi mujizat, banyak orang sakit disembuhkan. Dengan cara ini, orang-orang di Najran, kaumnya, beriman kepada Yesus menjadi Kristen. Dan Abdullah bin Samir
pendeta Najran yang menyebarkan agama Kristen di Najran mati terbunuh dengan puluhan orang Kristen di saat terjadi pembantaian orang Kristen di tahun 525, sekitar 50 tahun sebelum kelahiran Muhammad. Itu yang minggu lalu ya. Sekarang kita masuk di sesi yang minggu ini. Kemarin saya sudah tunjukkan sedikit tentang pembuktian tata bahasa, bahwa yang dibilang Menahem Ali itulah yang keliru. Yang bukti-bukti dari ulama yang berbeda, yang lainnya yang mengatakan Allah itu adalah isim, kata benda dalam bahasa Arab yang berasal dari kata al-ilah, malah lebih cocok terbukti dengan tata bahasa Arab di zaman sekarang, sekalipun ada perkecualian. Malah yang mengatakan Allah ini nama pribadi, proper noun, proper name, itu tidak cocok sama sekali dengan penggunaan tata bahasa Arab di zaman sekarang. Dan faktanya tidak ada orang di Arab Saudi, di Yaman, di Yordania, di Mesir, di Oman, di Bahrain, di Timur Tengah yang pernah mempermasalahkan Allah adalah hak milik kami dan melarang orang-orang Kristen. Tidak ada. Yang kayak gini-gini ini hanya ada di Menahem Ali, sebagian orang Muslim yang kurang berpendidikan di Malaysia, maupun Yakub Sulistyo yang memang dari dalam hatinya sudah anti, mungkin kalau lebih cocok disebut dia muak dan benci penggunaan kata Allah, karena dia berusaha sedemikian rupa agar Allah itu tidak boleh dipakai. Bahkan upaya-upaya hukum untuk menggugat LAE pun sudah dilakukan. Nah, itulah video yang tadi Bapak Ibu Saudara sekalian lihat. Saya potong memang, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat secara lengkapnya, bisa melihat di deskripsinya ya. Saya akan berikan tanggapan. Yang pertama, tadi saya sampaikan ada 7 poin. Yang pertama, jelas sekali bahwa video tersebut membahas firman, tetapi yang lebih ditonjolkan justru kata si A dan kata si B, kata Rabi A, kata Bishop B, kata Uskup C, kata Panglima Perang D, dan sebagainya. Kenapa ya membahas firman tetapi tidak kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan itu apa? Itu seharusnya yang dibahas, bukan kata si A, kata si B. Ini problemnya. Nah, akibat meninggalkan nama Yahweh, maka ada Panglima Kristen saat mati menggunakan cincin yang bertuliskan Allah adalah Tuhanku. Coba dengar kata Pak Pelo berikut ini. Ada Panglima Kristen, Panglima Perang Kristen namanya Abdullah bin Abu Bakar, yang di saat dia mati, dia menggunakan cincin yang bertuliskan Allahku adalah Tuhanku. Allah adalah Tuhanku. Allahu Robbi. Allahu Robbi. Tidakkah kita sadari bahwa tulisan di cincin yang dipakai oleh Panglima Kristen tersebut sudah menyimpang dari kebenaran firman? Tuhannya beda dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi dan Tuhannya para rasul. Kalau tulisan di cincinnya berbunyi Yashua adalah Tuhanku atau Yashua Hurabi, baru benar. Karena Tuhannya para rasul di Kristen Arab itu Yashua, bukan Allah. Perlu diingat bahwa Kristen Arab mengenal Yahweh loh. Kenapa tidak pernah diajarkan? Dan saat ini Kristen Arab sedang terjadi restorasi. Maka Christian Prince mengatakan bahwa penggunaan nama Allah dalam kekristenan itu merupakan kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin rohani Kristen. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar videonya sebentar saja ya. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus, but the fact the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication, or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they use the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So
Translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court, actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name. It's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Firman Tuhan kan mengajar untuk menyebut namanya, bukan menyebut sebutannya. Coba kita lihat Keluaran 3 ayat 15, lalu 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8, yang sama dengan kitab Mazmur pasal 105 ayat yang ke-1. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, Wayomer ot Elohim el Moshe Kotomar el Bni Yisrael, Yahweh Elohi Avotechem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, we Elohi Yakub, selakani alechem zezemi leolam wezezikri ledordor. Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe atau kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Jadi nama Yahweh itu untuk selama-lamanya. Kemudian kita akan melihat di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8, di sana berbunyi, Hodu la Yahweh kir'u fismu hodiu fa'amim alilotai, yang artinya, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tuhan tidak menghendaki namanya disebut dengan seenaknya sendiri loh, apalagi diganti-ganti dengan nama sesembahan lain. Bahkan hati Tuhan cemburu jika umatnya menyebut-nyebut nama sesembahan lain. Mari kita lihat Keluaran 23 ayat yang ke-13 dan Keluaran 34 ayat yang ke-14. Nah, di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-13, di sana berbunyi, Ufkol asyer amarti alechem tisamru weshem Elohim akhirim, lo taskiru, lo yishama alpika, yang artinya, dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain, jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Nah, coba perhatikan. Tadi nama sesembahan lain jangan keluar dari mulut kita, apalagi kita menyembahnya dan bahkan kita meninggikan namanya, lalu membuang nama yang sesungguhnya.
Kemudian kita lihat di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14, di mana di dalam kitab Tenak berbunyi, Kilo tistakawe le el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. yang artinya, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Pelo tidak tahu permasalahan, tetapi bicara soal gugatan terhadap Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Perhatikan dengan baik, saya tidak pernah menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kalaupun harus digugat, karena penerjemahan kata nama Yahweh menjadi Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, Tuhan T-nya saja yang huruf besar, dan Allah A-nya saja yang huruf besar, memangnya kenapa? Kan tidak salah, memang salah ya perlu digugat. Namun dalam sidang tersebut, saya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi ahli loh, bukan sebagai penggugat. Nah ini saja sudah salah, karena dasarnya kata si A, kata si B lagi. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, Pak Pelo memberikan kesan dasarnya karena bisa melakukan mukjizat, dianggap sudah sesuai dengan firman. Mukjizat dan berkat harusnya tidak boleh dijadikan standar kebenaran firman, karena di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23 di dalam kitab Indonesian Literal Translation berbunyi, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Perhatikan Bapak Ibu, tadi dikatakan orang yang menyebut Tuhan itu bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa melakukan banyak mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Pada ayat 23 katakan, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Ini berdasarkan kitab Brit Kadasa. Nah, orang yang durhaka itu orang yang tidak mengakui orang tuanya. Ingat, Yahweh itu Bapa Surgawi kita loh. Kita tidak mau atau tidak sudi menyebut namanya, karena bagi mereka yang penting Yesus. Itu artinya durhaka dan melakukan kebenarannya sendiri. Seperti di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dari kitab suci Indonesian Literal Translation. Di sana dikatakan, sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim, tetapi bukan atas dasar pengenalan. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Itu hal yang ketiga, Bapak Ibu. Sekarang hal yang keempat yang saya sampaikan. Pak Pelo menyiratkan, kalau Kristen Arab sudah memakai nama Allah, maka kita boleh saja memakainya. Nah, sumber iman kita kan bukan ke Arab, tapi ke Israel. Dan mereka memakai kata nama Allah karena saat penerjemahan sudah terkontaminasi agama suku dan di bawah penguasaan penguasa pada saat itu. Dan Kristen Arab menggunakan nama Yahweh dengan nama Yahweh. Kenapa tidak pernah dimunculkan? Dan saat ini juga sedang terjadi restorasi dengan mengganti menjadi ilah atau Rab. Kenapa tidak disampaikan? Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Video Christian Prince tadi membuktikan bahwa di dalam Kristen Arab sedang terjadi restorasi tentang nama Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, kitab sucinya umat Katolik edisi pastoral di Filipina tidak ada satupun nama Allah dan ada ribuan nama Yahweh. Apakah berarti kitab itu salah?
Bahkan kitab suci edisi Pastoral Katolik yang berbahasa Indonesia juga ada. Sayangnya yang punya saya dipinjam teman saya yang menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, namun sampai sekarang belum dikembalikan. Mudah-mudahan teman saya yang menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menonton video ini sehingga bisa ingat kalau pernah meminjam kitab suci saya edisi Pastoral Katolik yang berbahasa Indonesia. Nah, coba Bapak Ibu lihat sebentar ke layar untuk melihat kitabnya yang sempat saya scan sebagai berikut. Padahal kitab suci umat Nasrani yang ada nama Allah itu hanya ada di negara yang mayoritas Islam seperti Malaysia. Dan karena pengaruh ajaran agama suku dan karena banyak imigran Arab seperti di Afrika. Itu yang kelima. Yang keenam, dikatakan saya benci nama Allah. Kalau benci, saya tidak mungkin bersahabat dengan umat Islam yang menyembah kepada Allah. Bahkan gereja yang saya dirikan pun, yang tanda tangan untuk izin prinsip, justru dari tokoh-tokoh Islam. Yang membenci justru dari para pendeta. Juga umat Nasrani yang sudah kena pengaruh untuk membenci saya. Nah, dasar saya tidak memakai nama Allah bukan karena membenci seperti apa yang disampaikan Pak Pelo tadi, tetapi karena memang tidak ada. Jadi saya tidak mengada-ada, dan nama Yahweh yang tertulis ribuan kali yang sudah dihilangkan, saya restorasi lagi. Kalau begitu, siapa yang membenci? Mengatakan saya membenci Allah, padahal justru dirinya yang membenci dengan nama Yahweh. Padahal itu Tuhannya para nabi dan dia itu Yeshua HaMashiach. Nah, siapa yang membencinya? Firman Tuhan katakan itu disebut Soten HaMashiach atau Antikris. Nah, coba kita baca di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Di sana berbunyi, Mihu hakosef bilti hamkakes be Yeshua lemor kilo HaMashiach hu Zehu Soten HaMashiach hamkakes baaf ufaben. Yang artinya, siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal Yeshua itu bukan Mesias? Inilah Antikris atau Soten HaMashiach yang menyangkal Bapa dan Putra. Jadi kalau menyangkal Bapa atau menyangkal Putra atau menyangkal kedua-duanya, menurut kitab suci tadi adalah Soten HaMashiach atau Antikris. Bahkan orang yang mengajar untuk umat Tuhan melupakan nama Yahweh, menurut kitab suci itu disebut nabi palsu. Nah, coba kita baca di dalam kitab Yirmiyahu pasal 23 ayat yang ke-26 sampai 27 yang berbunyi demikian. Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah nabi pembohong yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, lebih taat kepada siapakah Bapak Ibu? Kalau memberitakan firman, itu ya jangan membenarkan yang sudah biasa, tetapi biasakanlah yang benar, apapun resikonya, dan jangan membawa-bawa yang tidak ada dalam kitab suci, justru untuk mereplace atau mengganti apa yang ada di dalam kitab suci itu sendiri. Nah, inilah video yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam menanggapi seminar daring yang disampaikan oleh Pak Gracias Pelo. Kiranya video ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa, apabila video ini memberkati, dibantu untuk share, subscribe, kemudian klik loncengnya. Sehingga ketika saya membuat video baru, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendapatkannya yang lebih awal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.